Jadi semua distro Linux yang ada saat ini itu seperti Ubuntu, Red Hat, Fedora, Arch, Kali Linux, Debian itu semuanya berasal dari satu hal yang sama, yaitu kernel Linux. Karena Linux itu open source, jadi kita itu juga sebenarnya bisa membuat distro Linux sendiri. Nah, di video kali ini kita akan membuat distro Linux yang minimalis dari nol tentunya dan berbasis CLI. Jadi, jangan harap distro Linux yang akan kita buat di video ini itu seperti distro-distro yang sudah besar seperti Ubuntu, Fedora, dan lainnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan bahas dulu layer atau lapisan arsitektur dalam sistem operasi Linux. Nah, Linux itu sebenarnya adalah sebuah kernel. Nah, kernel ini yang akan menjembatani antara hardware dan juga layer di atasnya. Nah, kernel ini akan melakukan manajemen terhadap perangkat-perangkat hardware seperti CPU, memori, dan device lainnya. Nah, untuk menjadi sebuah sistem operasi yang utuh, kita juga perlu layer lagi di atasnya, yaitu user LAN. Nah, user LAN ini itu isinya itu seperti library, utility, file system, aplikasi, dan lainnya. Nah, tanpa adanya user LAN, kernel itu nggak bisa kita operasikan. Makanya tadi disebutkan bahwa untuk menjadi sebuah sistem operasi yang utuh, kita perlu kernel dan juga user LAN. Nah, sedikit intermezzo, distro-distro Linux yang ada saat ini, seperti Debian, Ubuntu, Fedora, Red Hat, dan lainnya, itu sebagian besar menggunakan user LAN dari Project GNU. Jadi sebenarnya nama yang tepat untuk Linux itu adalah GNU Linux, karena sebenarnya lebih banyak project-project GNU di dalam sebuah sistem operasi Linux. Tapi ya sebagian besar masyarakat atau orang-orang itu lebih mengenal sistem operasi GNU Linux itu sebagai Linux. Tapi tidak semua distro Linux itu menggunakan user LAN dari GNU ya. Seperti contohnya Android. Nah, Android itu menggunakan kernel Linux, tapi user LAN-nya itu tidak menggunakan GNU. Contoh lainnya itu Mikrotik ya. Mikrotik itu menggunakan kernel Linux, tapi untuk user LAN-nya mereka buat sendiri ya. Selain itu ada user LAN yang bukan berasal dari project GNU, seperti Bushibox. Nah, Bushibox ini itu user LAN yang sangat ringan ya. Dia hanya terdiri dari beberapa utility yang memang sangat ringan, tujuannya memang untuk perangkat-perangkat minimalis seperti router, perangkat IoT, dan juga embedded. Nah, di video kali ini kita bakal kita akan menggunakan user LAN dari UCBox. Apa yang kita perlukan untuk membuat distro Linux di video ini? Oke, yang pertama adalah Linux kernel. Yang kedua adalah user LAN-nya. Dalam hal ini kita pakai Bushibox. Yang ketiga adalah bootloader. Nah, di sini kita akan menggunakan syslinux. Nah, selain itu kita perlu juga sistem operasi host yang akan kita gunakan untuk mendevelopment distro Linux kita. Nah, di sini saya akan menggunakan distro Ubuntu. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan distro lain. Nah, tapi pada prakteknya ini saya menggunakan Ubuntu, dan juga kalau memang teman-teman ingin menggunakan virtualization malah direkomendasikan supaya tidak mengganggu sistem operasi utama kalian. Misalkan kalian pakai virtualization Docker atau mesin virtual seperti VirtualBox atau VMware. Nah, di sini saya akan menggunakan Windows Subsystem Linux. Selain itu kita juga butuh internet ya untuk mendownload dependensi yang kita butuhkan. Oke. Nah, di sini saya sudah masuk di Windows Subsystem Linux saya. Di sini saya akan menggunakan Ubuntu. Yang pertama kita update dulu. Nah, selanjutnya kita perlu install dependensi yang digunakan untuk melakukan compiler dan dependensi lainnya yang dipakai buat development distro kita. Di sini saya akan install dependensinya. Nah, setelah terinstall, selanjutnya kita akan cloning dari repository Linux kernel. Oke, langsung aja kita clone. Di sini kita hanya akan mengclone commit terakhir saja. Oke, di sini kita tidak akan mengclone seluruh riwayat commit dari Git Linux ini. Ya, kita hanya akan mengclone
satu komiternya saja. Saya langsung clone. Ya, setelah terdownload, kita bisa langsung konfigurasi kernelnya. Kita masuk ke dalam kernelnya, folder kernelnya yang kita sudah download. Sekarang kita konfigurasi kernelnya. Ya, nanti akan masuk ke menu konfigurasinya. Kita pastikan centang 64 bit kernel. Kita hanya butuh 64 bit kernel ini dalam tutorial ini. Kemudian exit. Nah, kalau udah berhasil, kita akan compile kernelnya. Di sini saya akan compile menjadi 8 proses atau 8 job. Ini menyesuaikan dengan jumlah core prosesor komputer kita. Di sini karena komputer saya lumayan banyak core-nya, jadi saya coba pakai di 8 job. Oke, sorry guys. Ini harus pakai admin. Nah, ini mungkin makan waktu lama sesuai dengan spesifikasi komputer teman-teman. Jika sudah sukses, pastikan ada pesan kernel image is ready. Nah, ini kan kita copy ke dalam boot files nantinya. Nah, kita akan memindahkan file busy image yang sudah dikompil ke dalam directory. Nanti akan kita buat directory boot files. Tapi sebelum itu kita ganti dulu modenya ke mode root biar memudahkan kita. Nah, sekarang sudah di mode root. Sekarang kita akan buat file boot files. Maksudnya directory boot files. Nah, sekarang kita akan copy file kernelnya boot busy image ke boot files tadi, ke directory boot files yang sudah kita buat. Oke. Nah, sekarang kita akan menginstal userland-nya, yaitu BussyBox. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau BussyBox itu adalah userland yang sangat ringan, simple. Nah, biasanya dipakai di router atau sistem embedded. Nah, kita akan pindah ke boot files yang sudah kita buat. Oke, sini sudah ada BusyMate-nya. Kita akan cloning project BussyBox. Caranya sama tadi seperti pada saat cloning Linux. Kita akan cloning repository BussyBox. Caranya sama tadi seperti kita waktu cloning Linux kernel. Kita hanya akan mengambil commit terakhir. Oke, selanjutnya kita lihat dulu. Nah, ini projectnya udah ada. Kita konfigurasi dulu. Nah, kita akan masuk ke menu config-nya.
menu config. Nah, ada beberapa yang perlu kita setting. Nah, ada beberapa yang perlu kita konfigurasi, yaitu untuk build static binary-nya. Ini build option, build static binary-nya kita centang. Kenapa kita harus centang ini? Biar nanti si Busybox bisa berjalan secara mandiri tanpa tergantung pada library eksternal. Udah. Nah, selanjutnya kita perlu centang pada connector utility traffic control. Kenapa kita hapus centangnya ini? Nah, kita centang yang TC ya. TC ini adalah traffic control, karena di kernel terbaru ini dukungan ini dihapus dari kernel yang baru. Jadi ini kayak kurang kompatibel lah dengan kernel-kernel terbaru. Jadi ini harus di unselect. Oke. Kemudian exit. Save. Nah, selanjutnya kita compile sama seperti tadi, kita bikin 8 job. Kalau saya disesuaikan dengan spesifikasi komputer teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat direktori initramfs. Initramfs ini adalah nanti tempat kernel akan meload file system setelah booting. Nah, jadi kita mau memasukkan Busybox ke dalam direktori initramfs ini. Nah, kita akan membuat direktori initramfs. Kita buat dulu direktori initramfs-nya. Oke, selanjutnya kita bikin prefix-nya. Ya, kita buat prefix-nya, terus memasukkan Busybox ke dalamnya. Nah, sekarang kita pindah ke direktori initrams. Nah, sekarang sudah ada beberapa direktori di sini. Nah, di sini kita akan membuat file init. Nanti ketika kernel meload initrams ini, kernel akan mencari init files. Jadi kita akan membuat shell yang akan memanggil shell. Oke, sekarang kita akan buat file init. Nah, kita akan buat script yang akan memanggil shell. Jadi fun fact-nya, kita akan membuat shell untuk memanggil shell. Oke. Nah, selanjutnya kita buat permission buat file ini. Kita akan menghapus file ini karena nantinya fungsi ini tuh akan diambil oleh si init.
Berikutnya kita akan membuat file archive.cpl untuk mengemas semua yang dibutuhkan initramfs yang didukung oleh kernel. Kita akan menggunakan perintah find lalu mengkompresnya dengan nama init.cpeo. Ya, kita find. Nah, perintah ini untuk mengemas atau membuat arsip seluruh direktori yang ada dalam initframes menjadi satu file binary agar bisa nantinya dibaca oleh kernel Linux saat proses booting. Nah, selanjutnya kita akan membuat bootloader-nya. Nah, ini adalah file init.cpo yang sudah kita buat tadi. Kita akan install bootloader menggunakan syslinux. Ini harusnya tadi kita udah install sih. Nah, ini udah terinstall. Sebenarnya kita akan membuat file bootnya. Caranya nah, ini perintah untuk membuat sebuah file kosong sebesar 50 MB yang nantinya akan digunakan sebagai virtual disk atau image untuk bootloader. Mengapa ini dilakukan ketika kita ingin membuat bootloader ya atau init ramfs? Nah, dalam konteks Linux ya langkah-langkah ini karena kita memasukkan kode bootloader ke dalam file tersebut agar bisa booting ya. Dan memasukkan kernel Linux dan file BussyBox yang sudah kita buat sebelumnya ke dalam file image ini. Oke, langsung aja kita buat. Ini sorry guys, typo nih. Harusnya ini boot. Oke. Ini udah selesai. Selanjutnya kalau kita ls. Nah, sejauh ini itu file tersebut itu masih kosong ya. Nah, kita akan memasukkan file system ke dalamnya. Di sini kita akan menggunakan file system fat karena file system tersebut itu ya disupport syslinux. Untuk membuatnya kita install dulu dos fstool. Ya udah terinstall. Terus kita membuat file system. Fat ya, sorry. Oke. Nah, sekarang kita akan menginstal bootloader syslinux. Boot. Nah, sampai tahap ini file bootnya sudah siap di boot. Jadi bisa langsung di boot. Tapi kita perlu menyalin kernel dan initramfs-nya ke dalam image boot tersebut. Nah, kalau kita lihat. Nah, caranya bagaimana? Kita mount dulu buat sebuah file folder baru. Misalnya saya kasih nama foldernya mounting. Oke, kita akan mount boot ke dalam folder mounting. Oke. Nah, selanjutnya kita akan copy busy image kernelnya ini dan juga init.cpo ke dalam ini file boot yang sudah kita mounting. Image dan juga init.cpo ke dalam mounting. Nah, sekarang udah ada nih filenya ke dalam sini.
Selanjutnya kita unmount. Oke. Nah, sekarang kita bisa langsung tes OS-nya di virtual machine. Karena ini adalah Windows Subsystem Linux, jadi kita kalau di Windows Subsystem Linux itu kita tidak bisa install QEMU ya. Di sini kita akan menggunakan QEMU. Kalau teman-teman pakai Linux sebagai hostnya, selain menggunakan ini Windows Subsystem Linux, bisa langsung install QEMU. Nah, di sini karena saya menggunakan Windows, jadi saya sudah menggunakan QEMU. Saya sudah install QEMU. Nah, di sini kita akan menggunakan, karena tadi kernelnya kita set ke 64 bit x8664, maka kita bisa jalankan ini. Tapi sebelum itu, saya akan copy file bootnya ini ke directory yang ada di luar dari Windows Subsystem Linux ini. Contoh di sini saya akan simpan di directory D, kemudian di WSL, directory WSL. Nah, caranya gimana? Ini saya akan copy boot ke Nah, nanti udah ada di sini nih. Nah, ini filenya. Saya akan pindah dulu directory D. Oke. Nah, di sini ada satu file namanya boot. Nah, kita akan jalankan menggunakan QEMU. Sistem x86 64 boot. Nah, jadi kita akan menggunakan sistem dari QEMU, emulator QEMU, untuk menjalankan file boot ini. Nah, guys. Nah, ini QEMU-nya udah jalan. Nah, sekarang kita akan load kernelnya. Image terus cp init fs-nya di init.cpo yang sudah kita buat tadi. Oke, sekarang kita enter. Udah jalan. Oke. Nah, ini udah jalan guys, base Linux minimalis kita. Nah, kita bakal coba. Nah, kita dari directory slash. Sekarang kita coba bikin file. Ini banyak bugnya sih. Oke. Oke, it's work, jalan. Sekarang kita akan menggunakan BC 2 tambah 9 berapa? Oke, jalan. Karena kita menggunakan BushiBox, jadi ini tuh perintahnya sederhana saja. Oh, nggak ada U-nya. Datem. Ada juga. Oh, pakai det coba. Nah, ini.
Nah guys, sekian dulu ya tutorial singkat membuat distro Linux minimalis dari nol ya, from scratch. Jadi mungkin lain kali bisa dioprek-oprek lagi biar dapat versi grafis yang ada grafisnya. Oke, sekian dulu dari video dari tutorial saya. Silakan mencoba buat teman-teman yang pengen coba-coba buat distro Linux sendiri. Sekian.